Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dilindungi Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, senantiasa Tuhan menjagai dan memberkati kami. Hingga saat ini Tuhan, kami dipelihara dengan baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih buat berkat kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, serta mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Bilangan 9 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah yang selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Saudaraku, dari perikop renungan kita hari ini, kita diingatkan bahwa Allah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin atas bangsa Israel, yang menuntun dan melindungi mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Hal tersebut dinyatakan Tuhan ketika mereka berjalan di padang gurun, dengan selalu memberikan awan pada siang hari untuk melindungi mereka dari terik matahari, dan api pada malam hari untuk menerangi perjalanan mereka pada malam hari yang menutupi kemah suci. Saudaraku, Allah adalah pemimpin hidup kita. Marilah kita mempercayakan hidup kita kepadanya dengan berserah kepada pimpinan Tuhan sediakan saja. Sebab hanya oleh karena pimpinannya sajalah maka kita beroleh hidup. Di dalam pimpinan Tuhan, Ia memampukan kita menjalani hidup kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Saudaraku, bila di dalam kehidupan kita masih menemui orang-orang yang mau dipimpin oleh dunia ini, maka hendaknya kita menjadi berbeda dari orang dunia ini yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai contoh, bila kita menaiki pesawat, kita tidak tahu siapa pilotnya, kita tidak tahu siapa yang mengendarai pesawat, dan kita mempercayakan bahwa kita akan selamat hingga ke tujuan kita, maka analogi seperti ini hendaknya menjadi analogi yang baik untuk kita menaruh kepercayaan kita lebih kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah menakodai dan mengendarai kendaraan untuk kita dibawa kepada kerajaan yang kekal. Tuhan memiliki rencananya sendiri, Tuhan memiliki jalannya sendiri untuk membawa kita kepada kesukacitaan yang abadi. Saudaraku, menyambut Natal saat ini, marilah kita kembali merefleksikan diri bahwa penyertaan Tuhan selama ini dalam hidup kita sungguh sangat berlimpah, lebih daripada cukup. Jadi, tidak ada alasan tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Semoga kita pribadi yang selalu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sepenuhnya saja, dan tidak sekali-sekali mengandalkan dunia ini, orang lain ataupun sahabat kerabat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, menyediakan yang betul-betul kami perlukan dalam hidup ini. Bapa, seringkali kami ragu akan penyertaan Tuhan, sehingga kami mencari jalan lain untuk menemukan sebuah solusi dalam hidup kami. Tetapi ya Tuhan, kami hari ini diingatkan kembali bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik, penyertaan Tuhan jauh lebih sempurna daripada yang lain. Terima kasih Tuhan bahwa semua baik dalam Tuhan, semua indah dalam Tuhan, dan hingga saat ini sungguh luar biasa berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang sertai perjalanan bangsa kami, tuntun ke arah yang lebih baik. Biarlah Tuhan terjadi perubahan, kesejahteraan yang lebih baik di dalam bangsa dan negara kami.
Tuhan yang bukakan pekerjaan bagi setiap keluarga di Indonesia ini. Biarlah ya Bapa, Indonesia semakin maju dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan yang tolong pimpin mereka. Tuhan yang senantiasa bekerja dengan mereka, sehingga sungguh apa yang dikerjakan boleh membangun dan boleh membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Program perencanaan pembangunan yang direncanakan kiranya dapat berjalan dengan baik, sehingga boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang berkati gereja Tuhan senantiasa, jadikan saluran berkat bagi banyak orang, mengabarkan sukacita dan memberikan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan yang buat para pendeta, majelis, pengurus jemaat beserta dengan jemaat. Tuhan yang membuat mereka saling bahu-membahu. Tuhan yang menguatkan mereka di dalam mereka melakukan pelayanannya, sehingga sungguh apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan. Tuhan yang bukakan jalannya, Tuhan yang permudah jalannya supaya proses pengurusan perizinan ini dapat terselesaikan. Kami berdoa Tuhan untuk staf-staf di pemerintahan yang membantu pengurusan perizinan gereja Tuhan. Tuhan yang berikan hati mau membantu supaya mereka boleh mengurus, membantu perizinan gereja Tuhan, hingga pada waktunya nanti gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang dan aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk keluarga kami. Tuhan Yesus senantiasa jagai dan lindungi. Jadikan keluarga kami keluarga yang menyatakan Tuhan senantiasa, keluarga yang membawa damai sejahtera sehingga orang banyak boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Bapa, kiranya Tuhan terus tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, senantiasa juga berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, Tuhan yang mengarahkan kami kemana kami harus berjalan, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.